Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini pertama kali kita ketemu di pembelajaran perencanaan bisnis konstruksi dan properti. Nah, untuk itu perlu saya sampaikan beberapa hal dalam pembelajarannya nanti. Nah, perlu diketahui karena Pak Tain di kelas 11 itu tidak memegang PPKP. Jadi kemarin saya tanya di beberapa anak itu dia juga tidak ada jawaban. Jadi ini saya coba mencari informasi bahwa di kelas 12 semester 1 itu kita mulai pembelajaran untuk pelelangan pekerjaan properti. Nah, sesuai dengan KIKD, perhatikan di sini bahwa untuk kompetensi dasar bahwa siswa itu harus menerapkan tahapan-tahapan pengadaan persiapan pekerjaan properti. Jadi indikatornya itu menerapkan tahapan-tahapan pengadaan pelelangan. Terus tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menerapkan tahapan-tahapan pengadaan pelelangan pekerjaan properti, siswa diharapkan mampu melaksanakan dan menganalisa dan memahami konsep jenis-jenis bisnis properti dan properti dengan baik dan benar. Jadi untuk materi pembelajarannya nanti akan saya jelaskan sedikit. Nah, di sini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang pertama tadi adalah menerapkan tahapan pengadaan pelelangan. Jadi kalian nanti juga bisa melihat di Google atau di apa ya. Nah ini, jadi hal-hal yang perlu dilakukan atau dilaksanakan bila kita belajar atau akan mengadakan pelelangan atau tender. Jadi tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi tentang dokumen tender ini, peserta didik mampu memahami makna dari pentingnya perencanaan bisnis konstruksi dan properti dan mampu menerapkan prosedurnya dalam merencanakan bisnis konstruksi dan properti. Di sini ada peta konsep. Jadi nanti setelah mempelajari di situ ada dokumen tender, ada itu termasuk di dokumen pelelangan, dokumen tender, dokumen kontrak, dan dokumen proyek. Ya. Baik, di sini juga kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah dokumen pelelangan. Dokumen pelelangan merupakan seperangkat dokumen yang berisi informasi dan petunjuk tentang ketentuan atau peraturan dalam penyelenggaraan pelelangan. Jadi di dalam konstruksi atau di dalam bangunan itu kita ada tahapannya namanya pelelangan. Jadi pelelangan itu intinya adalah melelangkan suatu proyek di berbagai PT atau CV. Jadi intinya tender itu ya. Nah, untuk menentukan menang tidaknya itu biasanya kita ada beberapa tahapan. Nah, di sini kita mempelajari bahwa dokumen lelang menjadi dasar hukum yang mengikat semua pihak yang mengikuti pelelangan, yaitu antara penyedia barang dan jasa, pengguna barang atau jasa, yang telah sepakat pada saat pemberian penjelasan dokumen lelang. Nah, isi dokumen lelang itu antara lain, yang pertama ada pengumuman atau undangan, yang kedua ada instruksi kepada penawar atau data lelang, yang ketiga ada syarat umum kontrak, keempat ada syarat khusus kontrak, kelima ada daftar kualitas dan harga, keenam ada spesifikasi teknis dan gambar, yang ketujuh ada bentuk surat penawaran, yang kedelapan ada bentuk jaminan penawaran, kesembilan ada bentuk kontrak atau surat perjanjian, 10 ada bentuk jaminan pelaksanaan, dan terakhir ada bentuk jaminan pemeliharaan. Jadi intinya di satu dokumen pelelangan itu berisi 11 item ini. Jadi proyek itu mengerjakan suatu bangunan atau suatu proyek itu harus ada ini. Jadi kalau salah satu di sini itu ada yang dilanggar oleh pihak yang menang lelang, jadi mereka harus kena cas. Kena cas itu apa? Penalti. Jadi mereka justru malah tidak dibayari, soalnya malah
disuruh bayari, ya seperti itu. Nah, selanjutnya ada pada dasarnya, pada umumnya dokumen pelelangan disampaikan pada penyedia jasa atau sebelum diadakan pelelangan pekerjaan. Jadi data-data ini atau data dokumen ini itu biasanya diserahkan kepada pihak owner. Owner itu yang punya proyek. Jadi dilihat nanti ada dilihat dari uh, si CV atau PT itu dia itu menawar berapa dan bagaimana. Nah itu sebelum ada pelelangan itu dokumen ini sudah diserahkan. Ya. Dan uraian rencana kerja, syarat-syarat RKS serta lampiran-lampirannya. Ya. Di sini ada gambar bestek. Ya, ada gambar bestek itu dari gambar prarencana, ada gambar informasi atau information drawing, ada gambar proyek atau self drawing, ada gambar kerja atau soft drawing atau detail working drawing. Yang kelima ada gambar jadi atau as build drawing. Nah ini, jadi saya ulangi lagi bahwa dokumen pelelangan itu meliputi gambar bestek. Gambar bestek itu berarti meliputi A sampai E tadi. Ya. Terus yang kedua di situ ada uraian rencana kerja dan syarat-syarat RKS. Yang pertama itu ada bestek secara umum, ada bestek secara khusus, ada bestek berisi spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi ini meliputi merek produk yang akan dipakai, mutu dan hasilnya dan cara pengerjaannya. Nah, pada bagian terakhir dari dokumen pelelangan yaitu ada satu, yang pertama ada daftar kuantitas pekerjaan atau bill of quantity. Yang kedua ada daftar analisis harga satuan dan upah kerja atau RAB. Yang ketiga ada tabel harga bahan. Yang keempat ada surat jaminan penawaran. Yang kelima ada bentuk surat perjanjian kerja dan bentuk surat penawaran. Nah ini, jadi ini yang dikatakan pelelangan, gitu ya. Baik, jadi untuk pelelangan ini nanti kalian bisa mengunduh materi ini, akan saya taruh di Google Classroom, gitu ya. Nah, untuk penilaian atau pengetahuannya, jadi nanti coba kalian mengamati di sekitar rumah kalian, seumpama di situ kok ada proyek, kira-kira proyek itu masuk di pelelangan atau tidak. Karena memang tidak semua proyek itu masuk di pelelangan. Kadang-kadang ada namanya penunjukan atau penunjuk. Jadi CV ini ditunjuk untuk mengerjakan, biasanya seperti itu. Nah itu biasanya dinamakan relasi. Relasi, jadi dia sudah bekerja sama lama, jadi dia tidak owner itu tidak memerlukan pelelangan lagi, tetapi langsung menunjuk salah satu CV untuk pengerjaan itu, ya. Baik, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Bila nanti ada pertanyaan atau apa, bisa langsung di komen, begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.